Shalom, anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Hari ini kita sama-sama beribadah, di dalam ibadah youth. Saya percaya sekalipun kita ibadah secara online, tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi hadirat Tuhan yang dapat menjamah kita dimanapun kita berada. Sebelum itu mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami percaya bahwa Tuhan sedang pimpin hidup kami, Tuhan yang sedang menuntun kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan, seluruh anak-anak muda, dimanapun mereka berada, Engkau yang menjamah, Engkau yang menuntun, Engkau yang memberikan mereka satu guidance, satu arahan di dalam kehidupan mereka untuk menjalani setiap masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berbicaralah lebih kuat lagi, Tuhan urapi lebih lagi dalam kehidupan kami semua, sampai kami semua menikmati Tuhan, sampai kami semua merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang siap dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih. Ketika kita bicara bahwa hidup kita, apalagi terlebih anak-anak muda, kita akan melihat satu keadaan pada saat ini, keadaan yang mungkin tidak baik. Mereka hari ini yang sudah lulus kuliah, mereka mau bekerja karena situasi pandemi saat ini, maka pekerjaan menjadi lebih terbatas. Sampai saya kemarin WA beberapa anak yang dulunya ibadah di tempat kita, mereka hari ini haruslah mencari pekerjaan, mereka menjadi satu karyawan di luar pulau. Karena di Surabaya pada saat kemarin 2 tahun kemarin pandemi di bidang makanan demikian hebatnya, maka mereka tutup. Haruslah dia harus kerja di luar pulau. Nah, beberapa dari kita anak muda pasti mengalami hal yang sama. Yang sudah bekerja pun mungkin akan mengalami bahwa ada satu penurunan, ada satu stagnasi di dalam keadaan kita tidak seperti dulu lagi. Nah, beberapa anak muda mari, saya hari ini mengajarkan bahwa hidup kita harus dituntun dipimpin oleh Tuhan. Ketika saya berkata bahwa hidup kita dituntun dipimpin oleh Tuhan, saya bertanya mungkin hari ini siapa yang mau, pasti semua akan angkat tangan. Kita baca ayatnya sama-sama di Yesaya 49 ayat yang ke-10. Yesaya 49 ayat yang ke-10. Saya bacakan ya. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka itu maksudnya Tuhan kita, akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ayat ini ketika kita baca bersama-sama, kita berarti hidup kita seharusnya kita serahkan kepada Tuhan, kita tidak pernah khawatir. Karena apa? Karena penyayang kita, yaitu Tuhan kita, akan melakukan 2 hal dalam kehidupan kita. Penyayang kita, Tuhan kita akan pimpin hidup kita dan akan tuntun hidup kita ke sumber-sumber air. Pada saat itu sumber-sumber air bicara tentang konteks budaya pada saat itu adalah satu sumber kehidupan. Kenapa? Karena ayat ini berkata mereka tidak akan menjadi lapar atau haus. Di mana ada sumber air, di situ kita tidak akan haus. Di mana ada sumber air, di situ pohon boleh tumbuh, maka makanan boleh ada, binatang, hewan-hewan ternak akan mendekat ke di situ dan disitulah banyak sumber makanan. Yang kedua, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kita. Mereka di sini adalah kita saat-saat ini, kita bangsa Israel pada saat-saat ini. Jadi ketika kita serahkan hidup kita kepada penyayang kita yaitu Tuhan kita, seharusnya kita berpegang pada ayat ini kita tidak perlu khawatir. Tapi berapa banyak dari kita anak-anak Tuhan saat ini susah untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar di mulut kita. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Ketika saya pelajari, ketika saya sering ngobrol, maka saya tahu bahwa menjadi susah untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan adalah karena kita sedang tidak melihat Tuhan yang kita sembah.
Kita tidak sedang melihat Tuhan yang menyayangi kita. Kita lebih melihat kepada apa? Kepada sesuatu yang dapat kita pegang, kita rasakan, kita lihat. Kita lebih percaya kepada, maaf, ada koneksi kita yang dapat menjanjikan kita. Nanti kalau lulus, ikutlah kerja di tempat saya berikan begini, begini, begini. Kita lebih mempercayakan hidup kita kepada dia daripada kepada Tuhan. Kita lebih percaya kepada mungkin kepintaran kita. IP kita mungkin yang di atas 4 rata-rata, maka beberapa perusahaan akan mencari kita. Kita lebih percaya itu. Mungkin kita akan percaya lebih kepada kenalan orang tua kita, koneksi orang tua kita, atau mungkin kepada yang lain. Yang kita tahu, karena manusia itu biasanya mengukur kesuksesan kita dengan apa yang kita lihat. Contoh, oh anak ini udah sukses, dulunya naik motor sekarang naik mobil. Oh anak ini udah sukses, sekarang punya rumah. Oh anak ini sudah sukses, tampilannya berbeda. Lebih perlente, lebih segala macam. Itulah kadang kita melihat itu. Karena terbiasa kita melihat orang lain dengan ukuran kesuksesan, maka tanpa sadar kita menjadi lebih sulit untuk menyerahkan hidup kita kepada penyayang kita. Karena kita tidak melihat dia di dalam kehidupan kita. Hari ini sama-sama kita belajar. Tidak lagi menyerahkan hidup kita kepada apa yang kita lihat. Karena gini, pandemi ini mengajarkan kita segala sesuatu kalau kita perhatikan. Orang hebatkah ketika pandemi ini mereka boleh menjadi turun. Mereka boleh menjadi hilang bahkan. Orang yang terkaya pun ketika pandemi mereka hilang. Entah itu kena COVID, entah itu kena apa. Mereka yang usahanya mungkin beberapa tahun ini di puncak karirnya, tiba-tiba pandemi mereka akan turun merosot. Segala sesuatu siapapun. Bahkan pelayanan kita pun kadang yang dulu jadwalnya penuh, tiba-tiba hari ini ketika pandemi kita juga hilang. Di manalah kita sekarang ini belajar menempatkan hidup kita. Kita bergantung kepada apa yang kita lihat, kita bergantung kepada apa yang kita punya, atau kita bergantung kepada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya dituntun oleh dia, dipimpin oleh dia. Kita belajar yuk. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka sebab penyayang mereka akan satu, memimpin. Memimpin itu dalam kata aslinya adalah nahak. Nahak itu begini, Tuhan akan konduk kita. Konduk itu dia akan mengadakan. Mengadakan adalah sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita sambung kepada kalimat berikutnya adalah maka Tuhan akan mengadakan kita dan akan menuntun kita ke dekat sumber-sumber air. Hari ini mungkin mata kita nggak melihat sumber-sumber air dalam hidup kita. Kita berkata hari ini pandemi siapapun Pak tidak dapat kita andalkan. Kita minta tolong kemanapun orang juga nggak bisa tolong kita. Benar. Tapi Tuhan itu sedang berjanji dalam kehidupan kita, dia akan pimpin kita. Dia akan adakan sesuatu yang tidak ada dalam hidup kita. Hal ini, ayat ini bicara tentang sumber-sumber air dalam hidup kita. Sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup kita, itulah yang Tuhan akan adakan. Hari ini yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita adalah kita lebih mempercayai dia, menyerahkan hidup kita dituntun oleh dia, bukan diserahkan hidup kita dituntun oleh apa yang dapat kita lihat. Berapa banyak hari ini kita baca, kita lihat, kita dengar kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan yang survive dalam 2 tahun ini. Mereka berkata semua karena Tuhan. Secara jujur kita ngomong bahwa kemampuan kita, kepintaran, pengalaman kita nggak bisa melewati pandemi ini kok. Ini sesuatu kejadian dahsyat yang tidak pernah dialami oleh pengusaha. Kita gak pernah tahu bukan lagi tentang dolar yang bisa diprediksi naik atau turun, yang bisa ditentukan dari negara mana. Kita tahu ketika negara tersebut aman maka dolar aman, ketika negara tersebut goncang maka dolar akan goncang. Pandemi tidak dapat diprediksi seperti itu, pandemi sesuatu yang berbeda. Ayo kita belajar, serahkan, kita percaya kepada Tuhan karena dia akan mengadakan sesuatu dalam kehidupan kita yang kita benar-benar butuhkan. Yang kedua, Tuhan akan menuntun kita ke dekat sumber-sumber mata air. Menuntun adalah naha. Nahal itu begini. Tuhan itu akan membawa kita
mendrive kita kepada satu peristirahatan di dalam hidup kita. Tuhan tahu kondisi seperti ini itu melelahkan jiwa kita. Kondisi seperti ini itu membawa emosi kita itu tidak stabil. Tadi pagi ada beberapa ibu telepon saya, satu ibu lah telepon saya, Pak tolong Pak, keluarga kami hari-hari ini mulai, kenapa ya, saya merasakan bahwa gampang sekali kita ribut Pak. Dengan suaminya ribut, dengan anaknya ribut, dengan anak-anaknya yang biasanya baik-baik tiba-tiba menjadi ribut. Karena tiap hari mereka berkumpul ketemu di rumah. Yang suaminya udah pensiun sekarang menjadi sensitif, anaknya pun demikian. Karena tidak bisa bekerja di luar, harus bekerja WFH, maka dituntutlah. Dengan tekanan-tekanan maka menjadi sensitif. Gojeknya telah datang Pak, wah ribut Pak, luar biasa. Sampai hampir bertengkar. Nah, hanya masalah kecil kadang bisa memicu emosi kita. Tapi ketika kita serahkan hidup kita kepada tuntunan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita itu untuk beristirahat. Tuhan akan refresh kita, itu artinya menuntun. Dia akan bawa kita beristirahat di sumber-sumber air. Di suatu tempat di mana tempat paling aman bagi kehidupan kita. Belajar kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Belajar kita mempercayai Tuhan lebih daripada apa yang mata kita lihat. Kondisi pandemi hari ini kondisi yang paling tepat untuk kita menaikkan level iman kita. Kita bukan hanya sekedar anak-anak Tuhan yang sekedar datang ibadah. Kita bukan sekedar anak-anak Tuhan yang hanya sekedar berkata percaya bahwa Tuhan baik. Tapi kondisi pandemi ini memberikan kita satu wadah, memberikan kita satu fasilitas untuk kita berkata bahwa Tuhan itulah adalah tempat perlindunganku. Wadah ini adalah kondisi ini adalah memberikan kita satu kesempatan untuk kita melatih iman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena memang tidak mudah. Apa yang selama ini kita lakukan adalah kita melihat dengan mata kita mempercayai itu, kita bergantung kepada itu. Ketika itu hilang dari pandangan kita, ketika itu hilang dalam kehidupan kita, maka runtuhlah pegangan kita. Kita salah menempatkan kehidupan ini. Kita tempatkan kehidupan ini, kita percayakan kehidupan kita kepada sistem, kepada koneksi, mungkin kepada kepejabatan. Anak-anak muda di tempat ini mari. Saya tahu tantangan demikian berat ke depan, tapi percaya ketika kita belajar, anak-anak muda menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, dua hal Tuhan akan buat. Dia akan pimpin hidupmu, dia akan tuntun engkau. Dia akan adakan sesuatu yang tidak ada dalam kehidupanmu, dia akan bawa engkau kepada sumber-sumber air, bahkan dia akan tuntun kau, dia akan berikan kau tempat peristirahatan. Yang dimana dunia tidak akan pernah memberikan itu ke dalam hidupmu. Dunia akan menekan engkau, dunia akan membawa engkau, dunia akan menimpa engkau dengan kuatnya sampai kita habis. Tapi Tuhan tahu persis batas kekuatan kita. Tuhan tahu persis kapan kita sudah tidak sanggup. Maka di situ Tuhan akan tuntun kita. Dia akan berikan kita tempat peristirahatan. Mari anak-anak muda, saya ajak kita semua lebih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena disebut bahwa Tuhan itu adalah penyayang kita. Bayangkan seorang penyayang tidak akan memberikan sesuatu yang jelek dalam hidup kita. Hari ini firman ini mungkin sering kita dengar. Tapi ayo kita belajar bahwa Tuhan itu penyayang kita. Satu hal ini harus kita pegang kuat dalam hidup kita. Karena seringkali realita bahwa Tuhan menyayangi kita itu berbeda dengan apa yang kita anggap, dengan apa yang Tuhan pandang baik. Kita buka sama-sama dengan ayat yang sama, dengan kata-kata yang sama, tapi kita buka di Ulangan 32 ayat 11. Kata menuntun di ayat Ulangan 32 ayat 11 itu sama, nahal dengan nahal itu sama. Artinya katanya menuntun. Saya bacakan ya Ulangan 32 ayat 11. Ini adalah mungkin cara Tuhan menuntun kita. Mungkin berbeda dengan tadi ketika kita baca di Yesaya. Ulangan 32 ayat 11 berkata seperti ini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya.
mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Saya satu kali waktu saya lihat YouTube bagaimana Raja Wali itu membuat sarang. Raja Wali itu membuat sarang di puncak tebing batu yang paling tinggi supaya apa? Supaya dua hal. Musuh Raja Wali adalah ular. Jadi supaya ular tidak dapat memakan anak-anaknya, tidak dapat memakan sarangnya, mengganggu sarangnya. Dia taruh paling tinggi di atas puncak bukit batu. Itulah Raja Wali. Kedua, supaya dia dapat memantau mangsanya yang di bawah. Jadi Raja Wali tempatkan sarangnya di tebing-tebing batu dan tinggi banget. Yang kedua, dia bikin dari ranting-ranting. Ranting-ranting dia susun sedemikian rupa sampai berupa seperti sarang. Dia lapisi lagi dengan jerami-jerami yang kering. Terakhir dia taruh daun-daun. Barulah anaknya dia taruh di situ. Kenapa? Supaya empuk. Jadi ada jeraminya karena kalau rantingnya sakit, nusuk anaknya. Dia taruh jerami-jerami, dia taruh daun kering, daun yang masih hijau. Terakhir dia taruh daun yang hijau supaya empuk. Disitulah dia mencari makan, dia bawa minuman, dia kembali lagi ke sarang yang tinggi itu, dia kasih makan anaknya. Tapi sampai satu kali waktu, tiba-tiba dia goncang sarangnya. Dia goncang bangkitkan, mulailah jerami-jerami kering itu kena angin, hilang. Sampai semua daun-daunnya hilang karena dia goncang itu sarangnya sedemikian kuatnya. Anak-anaknya mulai mencicit semua. Anak-anaknya bingung ngapain, kenapa disiksa begini, enggak. Mulai ketusuklah ranting-ranting anak-anaknya. Anak-anaknya mungkin bergerak ke sini sakit, bergerak ke sana sakit. Induk Raja Wali bukan berhenti. Tambah dia goncang lebih hebat lagi. Sampai tiba-tiba ada yang jatuh. Jatuh itu dari ketinggian sedemikian tebing sedemikian tingginya. Tahu apa yang dilakukan induk Raja Wali? Tiba-tiba dia tungkupkan sayapnya, bukan dia kepakkan loh. Raja Wali itu bisa sampai 2 meter ketika dia kepakkan sayapnya. Dia tungkupkan sayapnya, dia terjun dari atas itu seperti peluru melesat. Dicatat itu di YouTube itu kurang lebih antara 270 sampai 310. Kecepatan motor GP aja 250 sekian. Itu 270 sampai 370 dia melesat demikian hebatnya. Tiba-tiba dia bukakan kepak sayapnya, dia tampung anak itu ketika mau sampai di bawah. Anak itu dari mencicit sampai suaranya gak kedengaran karena angin. Bayangkan demikian tingginya dia jatuh. Mungkin anak itu berpikir sebentar lagi mati, hancur kepala, ketimpa batu. Tapi induk itu tiba-tiba tungkupkan, dia turun melesat seperti peluru sampai di tempat yang tepat, dia tengkupkan sayapnya, anaknya ditampung lagi. Dibawalah kembali ke sarangnya. Sampai di sarangnya mungkin anaknya berkata, puji Tuhan, ternyata mama kita masih sayang sama kita. Kita udah sampai dijatuhin, kita ternyata masih di situ. Kasih makan lagi, kasih minum lagi, supaya kuat kembali. Sampai satu kali waktu kembali lagi, hari itu akan tiba lagi, engkau akan digoncang lagi. Begitu terus, sampai mau tidak mau, anak itu akan belajar kepakan sayapnya. Mungkin gak sampai bisa terbang, tapi mungkin 2-3 kali kepak mungkin dia akan jatuh lagi karena belum kuat. Itu lagi yang dilakukan oleh induknya, dia akan tampung lagi, dia bawa ke atas lagi. Besok dia akan ulangi kembali. Sampai sayap anak ini mulai kuat kepakan sayap. Sampai mungkin bisa terbang, mungkin pendek jatuh. Tapi jatuhnya udah gak jatuh yang begini, tapi jatuhnya pelan mendarat. Diangkat lagi, mulai lagi begitu lagi, sampai tambah lama. Raja Wali satu-satunya burung yang tidak pernah takut dengan badai. Ketika ada badai datang, maka Raja Wali tinggal kepakan sayapnya, dia akan masuk ke dalam tengah-tengah badai. Dia akan ikuti, dia akan cari arus udara yang paling aman. Di situ dia akan tinggal kepakan sayapnya, dia akan ngikuti. Itulah keistimewaan Raja Wali, satu-satunya burung yang paling hebat. Hari ini
Mungkin anak-anak muda di tempat ini mungkin sebagian ada yang seperti tadi Yesaya, Anda akan diberikan satu mata air. Tapi mungkin ada yang sedang merasakan ini. Engkau yang dulunya enak, mungkin dulu kita masih diberikan fasilitas yang baik, tiba-tiba hari ini duri-duri mulai menusuk kita. Engkau sedang digoncang bangkitkan. Tapi bukan dengan tujuan yang lain, engkau digoncang bangkitkan supaya Tuhan bisa melatih engkau. Tetap kok, di ayat 12 Tuhan berkata, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, menuntun kita. Tapi caranya berbeda. Cara di Ulangan Tuhan tuntun kita dengan goncang bangkitkan seperti Raja Wali. Supaya apa? Supaya tiba-tiba kita yang dulu mungkin dengan penuh fasilitas, kita yang mungkin dulu hidup kita enak, nyaman, tiba-tiba hari ini berubah semua. Karena apa? Supaya satu hal, Tuhan mau keluarkan potensi seluruh hidup kita. Hari ini anak-anak Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, Tuhan sedang tantang engkau ketika engkau ngalami ini. Kau berkata mungkin hidup saya dulu baik-baik Pak, tapi sejak pandemi saya jadi enggak karu-karuan, kacau semua hidup saya. Enggak, bukan kacau, tapi Tuhan sedang tantang engkau untuk keluarkan seluruh potensimu. Dengar baik, engkau diciptakan bukan seperti burung emprit, engkau diciptakan bukan seperti burung-burung yang lain, engkau diciptakan seperti burung Raja Wali. Tuhan tidak pernah pakai kiasan lain selain dari burung Raja Wali di Alkitab kepada anak-anaknya. Tuhan tahu persis talenta, potensi yang ada dalam diri kita, dalam dirimu saat ini. Tuhan cuma mau keluarkan itu semua. Dan itu semua tidak dapat didapat ketika fasilitas kita ada. Ketika hidup kita baik-baik. Ketika semuanya nampak nice dalam hidup kita, semuanya nampak baik. Enggak. Tapi semua itu potensi akan digali ketika mereka keluar, ketika mulai keadaan menggoncang kita. Sesuatu yang dulu kita pegang kuat karena kita bersandar kepada Dia, tiba-tiba hilang. Nah itu mulai goncang hidup kita. Jerami kita tiba-tiba sudah enggak ada. Daun-daun dulu yang ada dalam kehidupan kita, kita empuk tiba-tiba hilang. Maka disitulah Tuhan mau sedang ajar kita, kepakkan sayapmu, keluarkan seluruh potensi dan tenagamu. Tuhan siap berkati. Satu waktu saya ketemu bapak dia usaha kacamata. Dia ikut di optik yang cukup terkenal lah di Surabaya lah. 24 tahun. Sampai satu kali waktu dia di PHK. Karena usianya sudah ketuaan, ikut 24 tahun di optik tersebut. Hancur hidupnya. Tidak punya rumah, punya sih rumah kecil di daerah Kota Lama, di daerah Penele sana, kecil banget, kecil. Hancur hidupnya karena tiba-tiba tidak punya pekerjaan. Kebisaannya, keahliannya hanya cuma satu, betulin kacamata. Sampai dia begini akhirnya, dia jual kacamata karena dia ngerti ngambilnya di mana, dia jual. Dia bawa satu tas, dia bawa kemana? Ke kantor-kantor. Kantor-kantor orang pegawai-pegawai gak mau beli, dia utang. Bolehlah ngebon dulu, saya pasang, saya ukur dulu, nanti ngebon dulu kalau gajian bayar. Ke kantor-kantor dia berjalan satu persatu. Ada yang enggak bayar, banyak dia bilang. Tiba-tiba gajian orangnya udah enggak kerja di situ lagi, kacamatanya hilang. Tapi mulai dia dikenal orang. Di kantor ini kenal, oh ini ada bapak penjual kacamata. Di sini dia mulai dikenal orang. Sampai satu kali waktu dia dipercaya oleh sebuah kantor besar, maka seluruh kantor itu ketika ada anak buahnya yang punya gangguan dengan penglihatan, direferensikan ke bapak ini. Nanti biayanya akan dibayar oleh kantor. Nah mulai dia melayani satu kantor ini selesai. Dipercaya lagi. Tuhan angkat dia sampai dia punya sendiri satu optik sendiri, omsetnya lumayan. Kenapa? Karena saya dulu nanya dia, kalau buka toko kacamata gini berapa sih? Saya juga kepingin buka pada waktu itu. Barang yang di dalam, ini kurang lebih saya ngomong sama dia udah kurang lebih 5-6 tahun lalu. Barang yang di dalam itu kurang lebih ada 2M. Saya bilang kacamata, barang yang di dalam ada 2M. Belum rukonya, belum dan lain-lain. Saya berkata, hari ini engkau sudah berarti hidupmu sudah mulai, dia bilang. Saya menyesal. Saya bilang apa penyesalanmu Pak? Saya menyesal kenapa saya dulu gak di PHK dari dulu-dulu.
24 tahun kemudian saya baru di PHK. Ketika dulu-dulu saya di PHK, mungkin saya lebih cepat untuk terbang, mungkin saya lebih cepat untuk digoncang bangkitkan, lebih cepat lagi saya menikmati ini semua katanya. Berapa banyak lagi kisah yang mungkin kita dengar orang di PHK, tiba-tiba dia buka es, tiba-tiba hari ini maju. Kadangkala kita dituntun Tuhan sesuai dengan Yesaya tadi kita buka. Tuhan memimpin kita, Tuhan mengadakan sesuatu dalam hidup kita, ya baik. Tapi ada kalanya Tuhan pimpin kita seperti Ulangan 32. Tuhan goncang bangkitkan kita, tergantung sekarang dari mana. Hidup kita ada dua macam orang. Ada yang senang di posisi zona nyaman, di sini aja Pak, di sini aja kok, hidup itu yang penting berjalan lurus-lurus aja. Baik sih. Tapi satu kali waktu umurmu bertambah, potensimu gak berkembang. Orang yang begini Tuhan akan tuntun dia dengan cara Ulangan 32. Mau gak mau, suka gak suka, dia akan goncang bangkitkan engkau. Sampai seluruh potensimu tiba-tiba keadaan menjepit engkau, tiba-tiba keadaan langit menekan engkau, seluruh potensi dan kekuatanmu akan keluar. Tapi ada orang yang memang bertipe kedua. Dia selalu orang yang ingin maju. Ingin lebih lagi, ingin semua. Beberapa orang menyebut ambisi, tapi ketika di dalam Tuhan, kita memang harus mengeluarkan. Nah, orang yang begini, Tuhan tuntun dengan cara seperti Yesaya. Di tengah-tengah kesulitannya dia sedang mencari kehidupannya, keinginannya untuk maju, Tuhan nanti akan buat jalan dalam hidupnya. Tuhan akan taruh dia di dalam tempat peristirahatan. Kembali sekarang ketika kita baca dua ayat, dua tipe macam tuntunan Tuhan dalam hidup kita, kita ini tipe yang mana? Semuanya Tuhan sayang. Semuanya Tuhan punya cara tersendiri untuk menuntun hidup kita. Karena dia yang ciptakan kita, dia tahu persis kita ini tipe yang mana. Dia tahu persis, dia lihat hidup kita, seharusnya kamu tidak begini. Seharusnya potensimu lebih hebat lagi dari ini. Tapi ketika kita tidak bergerak maju, maka tidak ada cara lain. Tuhan akan goncang bangkitkan sarang kita. Tapi ketika kita percaya, hidup kita bersama dengan Tuhan, kita percaya kita pacu diri kita sampai ke titik tertinggi dalam hidup kita, maka Tuhan akan tuntun kita lewat seperti Yesaya. Hari ini firman Tuhan kembali kepada kita semua. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dimanapun Tuhan tuntun engkau, bagaimanapun caranya Tuhan tuntun engkau, percayakan hidupmu hanya kepada Dia, bukan kepada apa yang matamu lihat. Saya berdoa supaya anak-anak muda di tempat ini Anda tumbuh menjadi kuat, berakar kepada firman, mengerti kebenaran lebih daripada apa yang pikiranmu sampaikan, dan kau pegang kuat firman itu baik-baik. Karena satu hal, Tuhan sedang ingin engkau itu berubah, ingin engkau potensimu semua dikeluarkan di hadapan Tuhan. Sampai satu kali waktu kelak, kita bersyukur kok dengan pandemi ini. Karena lewat pandemi ini, kita punya wadah untuk mengukur keimanan kita punya wadah untuk melatih keimanan kita. Saya berdoa kita semua mengasihi Tuhan bukan hanya lewat mulut kita semua hidup mencintai Tuhan, melakukan kebenarannya, bukan hanya lewat mulut kita, tapi bersungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati, kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Kau sedang berbicara dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan itu menyayangi kita semua. Tuhan itu bahkan memimpin dan menuntun setiap hidup kita. Cuma kadangkala kami salah mengerti. Ketika keadaan menggoncang bangkitkan kehidupan kita, ketika sesuatu yang tidak enak terjadi, kita berkata bahwa Tuhan itu tidak sayang kita. Tapi sebenarnya Tuhan sedang menuntun kita. Tuhan, kiranya apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan berikan kekuatan. Ketika Tuhan tuntun kami dengan cara yang baik, dengan cara seperti Yesaya, maka Tuhan berikan kami kekuatan untuk mengerti. Ketika Tuhan tuntun kami dengan cara Ulangan 32, maka Tuhan juga berikan kami kekuatan untuk potensi seluruh kehidupan kami boleh dikeluarkan. Anak-anak muda di tempat ini diubahkan
Mereka bukan menjadi anak muda yang manja, tapi anak muda yang steady, menjadi anak muda yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, kejayaan, kemasyuran hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.